ini loh, apa namanya? Halo guys, halo. Ntar dulu kameranya yang mana nih? Sebelah sini yang ada epi saladnya. Oh oke. Ketemu lagi di channel Mami Ica. Kali ini aku ada bintang tamu, Miss Emira dari Emira's World Channel. Halo semua. Oke, jangan lupa check out Miss Emira channel di YouTube. Oke. Nah, kali ini kita lagi weekend guys. Jadi aku dan Miss Emira udah lama gak ketemu dan udah lama banget. Dan kita sekarang lagi janjian untuk jalan-jalan Mami's time ya kan. Anak-anak sama babeh-babehnya. Jadi kita seneng-seneng dulu ya. Gantian ya sekali-sekali, jangan bapaknya mulu ya. Terus padahal bapaknya juga nggak pernah. Iya bener juga. Padahal ini weekend ya guys, harusnya tuh yang family time, tapi kita tuh yang pengen, karena udah lama banget gak catching up ya. Iya. Terus udah gitu kita baru selesai makan siang. Nah sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol karena di luar masih panas guys. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Aku lagi ada di The Palm Jumeirah. Tempatnya bagus banget. Nah sekarang kita lagi nyantai-nyantai aja. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Miss Emira. Boleh. Tentang apa ya? Tentang kehidupan di Dubai. Gitu kan banyak yang nanya ini gimana sih life in Dubai. Pada kepo ya. Suka pada kepo ya. Lifestyle di Dubai kayak gimana gitu. Nah sekarang kita mau ngelihat dari cara pandang orang lain gitu, yaitu Miss Emira. Biasanya kan aku yang ngasih jawaban. Nah sekarang Miss Emira yang akan ngasih jawabannya. Oke guys, stay tune. Nah Miss Emira kita mulai. Boleh. Centil banget sih bolehnya. Sekarang mau tanya dulu dong, Miss Emira udah berapa lama sih di Dubai? Aku mulai dari tahun 2007. Wow, lama juga ya. What makes you come to Dubai? Apa yang bikin Miss Emira memutuskan untuk datang ke Dubai? Dubai kan jauh gitu. Iya benar banget sih, benar banget. Honestly speaking, aku tuh pengen merubah nasib. Oh, gitu. Ngerubah nasib, tapi seperti alasan banyak orang. Ya, pengen mengubah nasib. Tapi mengubah nasibnya udah tahu jalurnya kemana nih. Aku tuh after mengejar pengen jadi cabin crew di Emirates Airlines. Cuman kan dulu masih belum ngerti ya, pikirnya tuh ke Dubai dulu terus ngelamar di sana, tapi kan nggak ada, maksudnya gimana gitu, nggak ngerti. Nah kebetulan waktu itu ada agency yang nawarin mau kerja di Dubai nggak gitu, karena aku backgroundnya kan perhotelan, jurusan perhotelan dulu SMA-nya. Aku ikut agency, tapi kerjanya di Dubai jadi waitress. Oh gitu. Di fine dining Italian restaurant. Terus aku pikir ya udahlah ya, maksudnya setidaknya kan bakalan dapat pengalaman customer service tuh. Dan kalau mau ngelamar jadi flight attendant di airlines kan yang dibutuhkan itu pengalaman customer service, plus juga kalau aku tinggal di Dubai kan aku bisa belajar bahasa Inggris gitu loh sambil ngelayanin customer gitu. Jadi aku pikir ya udah bismillah deh, harus keluar dari comfort zone. Memang harus kalau mau sukses harus keluar dari comfort zone. Oh jadi awal-awalnya begitu. Tapi Miss Emira udah berhasil nih jadi cabin crew ya. Alhamdulillah udah kesampaian sih. Jadi sebelum jadi cabin crew itu kerja di fine diningnya berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Habis itu baru ngelamar jadi cabin crew. Langsung ngelamar jadi cabin crew, impian cita-cita. Langsung dapet. Alhamdulillah cabin crewnya di Emirates Airlines. Wow guys, Emirates Airlines tuh airlines nomor 1 loh, di salah satu airline yang paling top di dunia guys gitu. Jadi cabin crew berapa lama tuh Miss Emira? Nggak lama sih, cuma 9 tahun setengah. Wow, 9 tahun udah lama. Kita aja hamil 9 bulan guys, udah 9 tahun. Udah beranak berapa kali? Berapa kali itu, apalagi kalau kucing, aduh.
bisa satu kampung. Tapi Mas Mira betah ya berarti di Dubai ya? Alhamdulillah betah banget sih, soalnya aku ngerasa gini ya, jujur, as much as I love being in Indonesia, secinta-cintanya aku tinggal di Indonesia, ternyata kalau tinggal di Dubai itu gimana ya, bisa dibilang karena everything is more organized, lebih teratur, lebih ada hukum. Iya, orang juga lebih disiplin, maksudnya ya nggak semua juga, maksudnya. Tapi kalau dibandingin di Indonesia lebih organized banget hidup di sini, jadi memudahkan kita untuk apa sih namanya, di kehidupan sehari-hari itu benar-benar memudahkan kita banget, Mami. Wow, oke. Ya sih aku juga ngerasain kayak gitu. Dulu aku datang ke Dubai rencananya cuma 3 tahun, tiba-tiba 16 tahun. Lama banget gitu. Tapi masih keep going gitu, Mas. Semakin tahun semakin cinta sama Dubai ya nggak sih? Apalagi sekarang gitu. Jadi apa yang bikin selain disiplin dan teratur, apalagi yang bikin Miss Emira betah di Dubai? Miss Emira udah berkeluarga kan? Udah berkeluarga. Udah punya suami, punya berapa? anak. Suami alhamdulillah masih 1. Anak berapa? Alhamdulillah masih 1. Oh gitu. Ada rencana lagi? Ya didoain aja. Sama-sama guys. Ini mak nggak jauh dari anak ya. Oh gitu, jadi suaminya juga di sini, keluarga di sini, jadi itu juga ya salah satu alasan bikin betah ya. Iyalah, jadi mau nggak mau kan Dubai itu sedikit banyak jadi kayak rumah sendiri gitu loh, karena ya mau kemana lagi, suami kerjanya di sini, juga aku punya anak di sini sekolah, jadi it feels like second home gitu. Actually it doesn't feel like second home. Aku malah I feel like it's my home. Jadi gini, ya teman-teman, kalau aku ke Indonesia, aku ngerasa aku liburan, aku seneng, aku cinta Indonesia and I feel comfortable, but it doesn't feel home anymore karena keluarga aku sudah ada di Dubai dan aku memang sudah lama tinggal di Dubai, jadi mau nggak mau ngerasa Dubai adalah rumah. Ya, Dubai adalah rumahku, tapi ini bukan berarti aku nggak cinta Indonesia, tetap aku cinta Indonesia. Ya, apalagi makanan Indonesia. Oh iya, nah itu dia nggak bisa hilang bertahun-tahun lidah Indonesia ya. Betul. Apalagi ini nih, udah kemana-mana tetap aja yang dicari Wah, tempe goreng. Ini lidahnya Indonesia banget asli. Kalau dia mah parah banget asli. Apalagi anakku guys, kerupuk. Sama anak gue juga. Anak kita ya walaupun setengah bule tetap aja maunya kerupuk. Apalagi Mia tuh suka ikan asin loh. Oh masa? Eden kayaknya harus dikasih ikan teri. Ikan teri harus dicocok. Tapi kayaknya Eden mah enggak deh, enggak bakalan suka. Soalnya dia mukanya bule. Dia doyan tempe loh, tempe goreng. Oh iya? Sama pisang goreng dia suka. Oh iya, aku lihat tuh yang dia nyomot pisang goreng gitu, diem-diem saja ketawa-tawa yang lucu banget. Makan itu pisang goreng guys, ya ampun beneran. Terus gimana sih lifestyle di Dubai, Miss Emira? Banyak nggak sih orang Indonesia di sini? Jadi aku pura-pura ini nih, aku udah tahu Dubai kayak gimana dari perspektif aku. Nah aku pengen denger dari perspektif Miss Emira karena kita dua personality yang berbeda ya. Jadi kita pengen ngelihat kayak terus gimana. Terus juga profesinya juga kan beda. Kita profesinya berbeda, hobinya, kesukaannya berbeda. Jadi memang bagus gitu. Jadi ada persepsi dari point of view orang lain ya. Jadi gimana di lifestyle di Dubai, Indonesian community di Dubai itu kayak gimana, bisa cerita nggak Miss Emira? Kalau yang aku lihat sih community di orang Indonesia di Dubai sih, maksudnya gini, honestly speaking, gimana ya Mami? It's very I can say quite glamorous. Honestly from what I've seen. Glamorous. Ini contohnya di sini. Ini kali guys. Aku kan jam. Nggak, maksudnya gini, mungkin karena profesinya juga karirnya bagus-bagus, ibu di sini, maksudnya orang Indonesia di sini karirnya bagus, jadi lifestyle-nya juga bagus. Contohnya kayak Mami Ica kan karirnya bagus, jadi aku lihat memang glamorous honestly, tapi ya nggak semua. Cuman yang aku tahu memang kebanyakan yang aku tahu memang nyaman gitu loh hidupnya, lifestyle-nya. Susah ngomongnya Mami. Iya, nggak apa-apa, jujur aja gitu. Karena banyak di Indonesia juga kan dia membayangkan untuk tinggal di Dubai. Terus mereka wondering juga, bertanya-tanya kayak gimana sih kehidupan di Dubai gitu. Banyak nggak orang Indonesia? Orang 16 tahun di Dubai, kangen nggak sih sama Indonesia kayak gitu? Benar. Jadi kita harus jujur ya. Mau gimana jadi kasih pahit manisnya kita kasih semuanya. Jadi
mereka bisa imagine gitu gimana sih, di Dubai. Tapi gitu. jujur ya, honestly speaking ya teman-teman, selama aku tinggal di Dubai, ini yang beberapa tahun belakangan yang aku tahu orang Indonesia rata-rata yang aku kenal, yang aku lihat, yang temen aku memang glamorous as in mungkin menengah ke atas sih ya, maksudnya mereka tuh hidupnya nyaman, tapi nggak semua seperti itu. Ada juga yang biasa juga, kaum menengah seperti aku gitu, biasa gitu loh, ibu rumah tangga. Tapi kalau mau dilihat lifestyle-nya, Dubai itu seperti yang Mami Ica bilang, jadi ada yang mahal, ada yang murah, ada yang middle, ya tergantung kita aja kebutuhannya tuh mau yang mana gitu. Milih yang mana, atau mungkin sesuai keuangan kita, cocoknya yang di mana, yang nyamannya itu di mana. Jadi memang tergantung kita juga sih ya Mami Ica. Kalau aku sih so far ngerasa tinggal di Dubai, kalau orang-orang bilang mahal ya Dubai emang mahal, tapi karena aku nyarinya yang sesuai kemampuan aku ternyata banyak gitu pilihan Dubai yang sangat affordable gitu, supermarket yang murah ternyata ada guys, rekreasi yang gratis ternyata banyak, bener. Terus tempat-tempat yang murah, aktivitas keluarga banyak guys ternyata. Jadi sebenarnya lifestyle Dubai kalau dibilang mewah memang mewah gitu loh. Kalau mau mewah. Kalau mau sederhana bisa. Kalau mau sederhana juga bisa, bener. Dan enaknya di Dubai walaupun sederhana tapi nyaman gitu loh. Nyaman gitu. Terus ngobrolin tentang Dubai, kenyamanan di Dubai, weather, Miss Emira, apa namanya, cuaca. Kan musim panas tuh panas banget, bisa 52 derajat guys. Bener. Kayak di oven gitu, 52 derajat. Itu gimana mengatasinya? Itu mengatasinya gini, kalau aku sih personally, kalau misalnya during summer itu memang kita lebih banyak melakukan indoor activities as a family ya. Kayak aku sama Mia, kalau misalnya anakku itu pengen keluar pada saat summer, biasanya kita aktivitasnya tuh kayak berenang atau mungkin gimana ya? Kalau aku sih mostly ya ke mall atau ke afternoon tea atau berenang outdoornya. Tapi kalau jadi indoor ya, yang menghindari matahari ya. Karena guys bener-bener nggak bisa dibayangin deh teman-teman. Ini bener-bener yang panasnya tuh luar biasa ya, bukan panasnya Indonesia. Matahari sama Dubai itu deket. Pokoknya ini panasnya tuh yang kalau keluar rumah itu baru 5 menit itu udah berasa sakit kulitnya, saking maksudnya panas banget. Pernah loh aku waktu baru datang bulan tahun 2005, itu kan bulan Mei ya. Aku ke mall ya, yang parkirnya outdoor. Itu parkiran dapetnya lumayan jauh, begitu jalan dari parkiran ke mall, itu aku nyium bau matahari ya? Bukan bau matahari, ini bulu-bulu apa di tangan kebakar. Saking panasnya. Tapi asli ini nggak bohong, nggak beneran loh. Kebakar gitu. Iya, saking udah panasnya ya. Iya, saking tapi parah banget. Pokoknya impossible banget, apalagi kalau kayak Agustus gitu ya, untuk di luar tuh kita tuh ya nggak bisa nafas gitu, bukan cuma panas, nggak bisa, gimana sih rasanya? Iya, kayak suffocated ya, saking panas. Bener banget. Tapi bisa ya bertahan ya Miss Emira ya? Oh bisa banget, karena di Dubai itu fasilitas indoornya itu sangat lengkap. Jadi kita nggak kekurangan hiburan banget sebagai apalagi buat family activities, banyak banget hiburan indoors gitu. Iya bener. Apa kita jadi liburan indoornya rata-rata di sini guys ke mall. Tapi mallnya keren-keren. Jadi di mall juga banyak aktivitasnya, nggak cuma belanja atau makan doang, banyak gitu loh. Jadi bagus ya misalnya. Banget. Terus itu, aku juga mau nambahin kayak misalnya aktivitas buat keluarga. Kayak kemarin aku tuh summer kan ke Motion Gate, itu juga indoornya tuh gede banget gitu loh. Jadi kalau misalnya bosan ke mall, masih ada pilihan lain kayak untuk naik-naik wahana buat keluarga gitu, bisa ada yang indoor juga banyak Mami. Jadi Motion Gate itu kayak dunia fantasinya Dubai tapi indoor guys. Iya, jadi ber-AC gitu, jadi kalian tetap nyaman banget, nggak panas. Itu bisa dilakukan juga during musim panas di Dubai, summer, yaitu summer di Dubai itu mulai bulan Mei udah mulai panas, akhir Mei sampai akhir Oktober gitu. Benar banget. Tapi bulan Oktober tuh udah kayak di Indonesia ya, udah mulai enak lah. Kayak sekarang nih Oktober nih ini udah mulai kayak di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita keluar Indonesia, tapi masih bisa bernafas ya. Panas Indonesia. Panas Indonesia, benar. Terus gimana kalau misalnya apa sih pergaulan antara Indonesian community gitu? Apa enak? Terus
bisa berbagi cerita atau berbagi pengalaman atau enak sih. Gimana gitu. Enak sih, jadi kita tuh begini, misalnya kalau misalnya kenal orang baru yang baru pindah ke Dubai, kan kita juga bisa kasih informasi, oh kalau mau belanja apa namanya, belanja apa sih namanya? Apaan, ayo bingung. Belanja bahan makanan Indonesia, misalnya lu tuh ke toko ini, ke toko ini, ke toko ini gitu. Jadi bisa berbagi informasi, terus gini, lu kalau kangen soto, lu datang ke restoran ini gitu, restoran Indonesia, terus dikasih tahu tips-tipsnya. Lu tuh jangan kalau belanja itu kalau mau dapet sale lu bulan apa gitu kan. Jadi info, apalagi mama ya kan very resourceful gitu. Jadi kalau untuk bergaul sesama orang Indonesia itu harus kayaknya ya. Iya, kayaknya ngebantu banget deh. Ngebantu ya. Sangat ngebantu. Harus socialize sama orang Indonesia, jangan sama orang lain aja. Iya. Karena banyak nih Miss yang aku dengar dulu, aku mah males temenan sama orang Indonesia kayak gitu. Iya, susah soalnya orang Indonesia katanya ribet atau apa kayak gitu. Bener nggak sih orang Indonesia ribet? Enggak sih, so far teman-teman Indonesia aku baik-baik. Enggak, saya gini loh. Tergantung gimana kita ngebawa diri aja sih. Namanya setiap orang kan pasti ada kekurangan kelebihan. Gimana kita mau nerimanya aja. Nggak mesti orang Indonesia, orang yang bukan non Indonesian pun pasti ada kelebihan kekurangan. Gimana kita kalau mau ribet mah ribet aja. Iya gitu benar, ya. Harus orang Indonesia. Betul. Ya soalnya kan nanti aku suka ada pertanyaan nih, orang-orang Indonesia di Dubai itu Pak ada yang iri-irian gak sih Mami Ica? Ya ada ya? Ya ada pasti, maksudnya ya ada jeleknya dan ada bagusnya gitu loh. Jadi juga manusia ya. Sama kayak di Indonesia. Ada yang baik, ada yang baik, ada yang enggak gitu loh. Jadi intinya sih tergantung background atau personality masing-masing kali ya. Tapi jangan takut untuk bergaul sama orang Indonesia. Karena waktu aku pernah jalan-jalan nih ke UK, terus ada temenku yang udah tinggal di UK, ya, terus dia waktu kita lagi jalan-jalan di ada salah satu department store yang keren di London. Aku tahu, pasti ke ini deh kamu. Harrods, ya betul kan? Kita ke Harrods, kita lagi makan-makan di Harrods guys. Terus kayaknya ada orang Indonesia gitu. Nah temanku langsung ada orang Indonesia, kita ngumpet biar jangan ditegur gitu. Jadi aku mikir jangan orang Indonesia di London tuh agak-agak gimana gitu, ribet gitu. Jadi ya wondering, aku juga di Dubai kan udah 16 tahun. Ya more or less sih ya memang kayak di Indonesia guys. Jadi ada yang baik, ada yang ribet gitu. Aku nggak bilang nggak baik, tapi ada yang baik, ada yang ribet gitu. Jadi tergantung kita milih-milih. Tapi jangan takut untuk bergaul karena kalau nggak bergaul susah dong. Kalau kalian suka untuk ngelanjutin pertemanan ya lanjutin. Kalau nggak suka ya tinggal ditinggal gitu. Ambil yang baik-baiknya aja. Jadi nggak usah kita ribet-ribet dari pertama udah antisipasi ya. Just let it flow gitu loh. Jadi harus pikir positif dulu ya. Positif aja sih. Tapi so far sih berdasarkan pengalaman aku, rata-rata kebanyakan orang Indonesia baik-baik banget di Dubai gitu loh. Tuh, berarti setuju ke apa sih? Berarti tidak berdasarkan pengalaman aku. Dia bukannya sih. Tapi in general lah, oke lah. In general. Lebih banyak baik ya. Lebih banyak baiknya lah. Ada beberapa yang nggak baik memang guys, kita akuin, tapi jangan khawatir gitu. Pada akhirnya kalian juga memutuskan untuk continue pertemanan apa enggak gitu. Iya kan. Terus Miss Amira apa namanya, kan kita ibu-ibu nih, mak-mak ya kan, mama zaman now ya kan. Kalau mak-mak di Dubai itu kayak gimana? Itu tergantung personalitinya masing-masing. Tapi yang aku kenal kembali lagi, yang aku tahu sih mereka glamorous ya, glamorous, asik-asik. Soalnya banyak yang bilang, ih mama di Dubai keren-keren banget sih, kayak anak remaja gitu. Iya sih. Bener ya? Maksudnya yang karena nggak tahu ya, yang aku lihat sih teman-teman aku mereka merawat diri. Ya nggak kayak teenagers banget, tapi maksudnya gini loh, kayak lebih punya life gitu. Aku nggak bilang maksudnya di Indonesia nggak punya life, gini loh. Jadi mereka tuh merawat diri banget gitu. Jadi looking after themselves. Jadi kayaknya they're happy gitu. Ya setidaknya itu yang kelihatan dari aku ya. Maksudnya yang aku lihat dari mereka.
kayak misalnya Mami Ica gitu, banyak banget kegiatan positif yang dia lakuin dan sesuatu yang dia suka gitu loh. Terus at the same time Mami Ica walaupun berkarir merawat diri juga gitu, nyempetin. Kayaknya harus deh ya. Iya itu harus. Soalnya lagi musim panas gini, kita nggak merawat kulit bisa keriput-keriput dan segala macam. Apalagi kita kalau sama suami kita harus kelihatan cantik terus. Betul, ini penting banget ya guys. Gitu. Dan nggak mesti mahal ya guys gitu. Kalau kalian punya uang lebih dan bisa untuk maintain perawatan kalian, it's okay. Tapi kalau nggak punya uang lebih juga masih banyak gitu opsi-opsi lain yang affordable, jujur aja gitu. Misalnya untuk cantik itu sebenarnya kalau mau mahal bisa, kalau nggak mahal juga bisa gitu loh. Sebenarnya nothing is impossible. Bahkan banyak juga bahan-bahan natural yang kita pakai ya kan, kayak buat perawatan rambut, timun ya kan, ditaruh mata ya kan. Nanti tiba-tiba suami kita datang, timunnya diambil gitu dimakan. Iya. Terus rambut lah pakai apa lah, coconut oil lah. Rambut dihancur-hancur guys, taruh di Ini rambut. ketahuan banget pengalaman dia waktu di Indonesia. Pakai alpukat guys. Aduh, selem. Minum